Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Kotrunada NIM 2041050101111. Di sini saya akan mempresentasikan fikih muamalah tentang jual beli. Pengertian jual beli. Secara terminologi fikih jual beli disebut dengan al-bai yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai dalam terminologi fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian al-bai mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanifah, pengertian jual beli atau al-bai secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli atau al-bai yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syar'i bai adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang. Rizki yang dijadikan Allah untuk hamba-hambanya di dunia ini dicari dengan melakukan sebagai bentuk usaha dan upaya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan transaksi jual beli atau al-bai. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan seseorang melakukan riba. Seseorang yang menyerahkan hidupnya untuk memperjuangkan agama Allah disebut dengan orang yang telah melakukan transaksi bisnis dengan Allah dan Allah menjanjikan surga sebagai imbalannya. Rukun jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli dengan syarat adalah A. Berakal agar tidak terkecoh orang gila atau bodoh, tidak sah jual belinya. B. Dengan kehendak sendiri atau bukan paksaan. C. Tidak mubazir. D. Balik atau berumur 15 tahun ke atas atau dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan jual beli barang-barang yang kecil-kecil. Karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya. Yang kedua, uang dan benda yang dibelinya dengan syaratnya adalah A. Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak. B. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan atau memboroskan harta yang terlarang dalam kitab suci. Yang C. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual sesuatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli. Misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, yang sedang dijadikan, sebab semua itu mengandung budaya atau kecohan. D. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilkan atau yang mengusahakan. E. Barang tersebut diketahui si penjual dan si pembeli dalam zat, bentuk, kadar atau ukuran dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh mengecoh. Lafaz ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan penjual. Umpamanya, saya jual barang ini sekian.
Qabul adalah ucapan si pembeli, "Saya terima dengan harga sekian." Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Riwayat Ibnu Hibban. Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu tergantung pada hati masing-masing. Ini kebanyakan pendapat ulama, tetapi Nawawi, Mutawali, Badawi, dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafaz. Menurut ulama yang mewajibkan lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, keadaan ijab dan qabul berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama. Yang kedua, makna keduanya hendaklah mufakat atau sama walaupun lafaz keduanya berlainan. Yang ketiga, keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain seperti katanya, "Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian." Yang keempat, tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah. Apabila rukun atau syaratnya kurang, jual beli dianggap tidak sah. Di bawah ini akan diuraikan beberapa contoh jual beli yang tidak sah karena kurang rukun dan syaratnya. Di negara kita ini, orang telah biasa melakukan pekerjaan menyampurkan hewan betina dengan hewan jantan. Bercampuran itu ditetapkan dengan harga yang tertentu untuk sekali campur. Jadi berarti menjual air mani jantan ini tidak sah menurut cara jual beli karena tidak diketahui kadarnya, juga tidak dapat diserahkan. Akan tetapi dengan jalan dipersewakan dalam masa yang tertentu, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali tidak ada halangan. Adapun dengan jalan meminjam, maka para ulama bersepakat bahwa tidak ada halangan, bahkan dianjurkan oleh syara. Yang kedua, menjual sesuatu barang yang baru dibelinya sebelum diterima karena pemiliknya belum sempurna. Tanda sesuatu yang baru dibeli dan belum diterimanya adalah barang itu masih dalam tanggungan si penjual. Berarti kalau barang itu hilang, si penjual harus mengganti. Yang ketiga, menjual buah-buahan sebelum nyata pantas dimakan atau dipetik, karena buah-buahan yang masih kecil sering rusak atau busuk sebelum matang. Hal ini mungkin akan merugikan si pembeli dan si penjual pun mengambil harga dengan tidak ada keuntungannya. Selanjutnya, hukum jual beli. Hukum asal jual beli adalah boleh atau jaiz. Pada perkembangannya dalam hukum Islam, hukum jual beli memiliki beberapa kategori. Yang pertama, mubah atau boleh. Jual beli dibolehkan sesuai dengan hajat dan kebiasaan masyarakat. Contoh, menjual atau membeli beras di pasar, atau membeli makanan di kantin, menjual atau membeli buku di toko buku, dan sebagainya. Wajib yaitu transaksi jual beli yang harus dikerjakan demi kepentingan umat. Contoh, menjual atau membeli kain untuk menutupi aurat. Yang ketiga, sunnah apabila jual beli tersebut mendatangkan kesejahteraan bagi orang miskin. Contoh, menjual atau membeli hasil petani supaya mereka lebih sejahtera. Yang keempat, haram yaitu jual beli yang terlarang. Contoh, menjual atau membeli minuman keras atau obat-obatan terlarang, menjual atau membeli barang yang sudah dibeli orang lain, menjual atau membeli dengan menipu dan mengurangi timbangan. Selanjutnya, macam-macam jual beli. Yang pertama, jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu
melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras di pasar. Yang kedua, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam atau pesanan. Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai atau kontan. Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu. Maksudnya ialah perjanjian yang menyerahkan barang-barang ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Yang ketiga, jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak, sementara itu merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan seperti yang ditetapkan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah dan wortel yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan horor. Selanjutnya, jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar. Yang kedua, jual beli sperma atau mani hewan seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keuntungan. Jual beli ini haram hukumnya. Yang ketiga, jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak. Jual beli dengan muhagolah. Bagolah berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud bagolah di sini ialah menjual tamanan yang masih di ladang atau sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya. Jual beli dengan muqadaroh yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Yang keenam, beli dengan muammasah yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Yang ketujuh, jual beli dengan munabadzah yaitu jual beli secara lempar-melempar seperti seorang berkata, lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan padamu apa yang ada padaku. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul. Yang kedelapan, jual beli dengan muzabanah, menjual buah yang basah dengan buah yang kering seperti menjual padi kering, dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugi pemilik padi kering. Yang kesembilan, menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i, penjualan seperti mengandung dua arti. Yang pertama, seperti seorang berkata, ku jual buku ini seharga 10.000 dengan tunai atau 15.000 dengan cara utang. Arti kedua ialah seperti seorang berkata,
Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku. Yang ke-10, jual beli dengan syarat iwab mahjul. Jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga. Hanya saja di sini dianggap sebagai bentuk seperti seseorang berkata, aku jual rumahku yang buntut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku. Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga. Arti yang kedua menurut Syafi'i, yang ke-11 jual beli horor, yaitu jual beli yang sama sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang karena Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu membelikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk horor alias nipu. Riwayat Ahmad. Yang ke-12, jual beli dengan mengecualikan sebagai benda yang dijual, seperti seorang yang menjual sesuatu dari benda itu. Ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Misalnya A menjual seluruh pohon-pohon yang ada di kebunnya kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun bila yang dikecualikannya tidak jelas, jual beli tersebut batal. Yang ke-13, larangan menjual makanan hingga 2 kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Sekian presentasi saya tentang jual beli. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.